Halo, perkenalkan nama saya Ewaldus Gabriel Veto. Saya dari kelas 3B Manajemen di Universitas Widya Agama dengan nomor NPM 2061201033. Kali ini saya akan membahas apa itu Metaverse dan data science. Istilah Metaverse bukan merupakan hal yang baru. Ide Metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu. Konsep Metaverse sangat layak dipahami, apalagi jika Anda kritis terhadap masa depan. Mengenal istilah Metaverse, sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah Metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebut istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja Metaverse ini adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan Metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki, alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya. Gambaran sederhananya yang diungkapkan oleh Facebook tentang Metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seorang dapat membuat dan menjelajah dengan penggunaan internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan di Metaverse yaitu adanya Metaverse memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game atau charger untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaan yang disebut Horizon Workflow dan digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset yang berharga $300 lebih ini membuat pengalaman Metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman Metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lain. Oke, yang berikut, apakah Metaverse hanya untuk Facebook saja? Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan membuat chip Nvidia telah membicarakan Metaverse. Jadi Metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia yaitu Richard Keris mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di Metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa Metaverse sangat penting untuk bisa diperluas sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik dari satu perusahaan atau perusahaan lainnya. Dengan cara yang sama, Metaverse akan membuat penggunaan internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya.
Selain itu, perusahaan video game di balik video game Fortnite yang populer, Epic Games, juga turut mengambil peran dan telah mengumpul 1 miliar US dollar dari investor untuk membantu rencana jangka panjang membangun Metaverse. Pemain besar lainnya adalah platform game Roblox, di mana platform mereka telah menguraikan visinya mengenai Metaverse sebagai tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama dalam pengalaman 3D untuk bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar, dan berkreasi. Oke, berikut. Apakah Metaverse sebagai pengganti internet? Mungkin kalian akan bertanya-tanya dan pernah membaca bahwa Metaverse nantinya akan menggantikan internet. Apakah Facebook, Microsoft, dan Disney mencoba untuk mengambil alih dunia internet melalui Metaverse? Di sebuah wawancara dengan The Verge, Zuckerberg memberikan gambaran Metaverse sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan. Penggunaan yang dapat memiliki pengalaman berbeda yang tidak dapat pada aplikasi atau halaman web 2D. Itulah beberapa penjelasan utama mengenai Metaverse. Metaverse dipercaya bisa menjadi sebuah langkah awal yang memberikan kesempatan untuk mewujudkan dunia digital agar lebih komprehensif dan eksklusif. Jadi, sudah siapkah Anda hidup dengan dunia virtual? Baik, yang berikutnya itu adalah data science. Data science adalah bidang ilmu yang akan mendominasi industri 4.0. Memahami pengertian dari data science penting dilakukan terlebih dahulu jika ingin memulai belajar data science. Ketika sudah memahami dengan benar apa itu data science, maka akan lebih mudah mempelajari metode atau teknik yang dipakai dalam data science. Berada di era data seperti sekarang, data science menjadi ilmu yang mulai banyak dipelajari karena perannya yang sangat mendukung untuk mengolah kumpulan data yang besar. Kemudahan berbagai informasi di masa sekarang membuat data science semakin dikenal. Banyak forum, grup, artikel, atau media sosial yang mendiskusikan dan memperkenalkan data science. Tools yang bisa digunakan untuk data science juga semakin beragam. Beberapa tools yang sering digunakan dalam data science yaitu SQL, Python, R, dan Excel. Tool tersebut ada yang bersifat open source serta mudah dipelajari dan dipahami. Data science merupakan ilmu yang sedang naik daun saat ini, yang dibangun berdasarkan disiplin matematika, statistik, dan komputer. Kombinasi disiplin ilmu tersebut membuat data science powerful untuk mengolah big data. Data science dapat membantu proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan data, manipulasi data, hingga analisis data dengan melakukan pemodelan pada kumpulan data untuk menghasilkan informasi berupa insight yang berguna dan bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan di masa depan. Data science mengolah big data di mana berisi data struktur maupun tidak terstruktur. Jadi jika hanya data numerik saja, tetapi juga data berupa suara, gambar, teks, dan sebagainya. Contoh penerapan data science. Data science sebenarnya sudah dimanfaatkan perusahaan untuk membantu pengolahan data yang dimiliki. Mereka menyadari bahwa dari kumpulan data yang diolah dengan tepat akan menghasilkan informasi yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Data science mulai santer terdengar pada tahun 2018. Sejak itu data science menjadi populer dan menjadi banyak diterapkan di berbagai bidang karena manfaat yang diberikan. Misalnya dalam industri makanan seperti restoran cepat saji. Dengan menerapkan data science, kita bisa mengolah data penjualan seperti preferensi konsumen dalam memilih menu makanan berdasarkan gender atau umur untuk menentukan komposisi paket menu, sehingga
penjualan item tertentu yang sebelumnya kurang menjadi meningkat. Hal ini juga bisa diterapkan dalam industri retail untuk menentukan strategi promosi pada produk tertentu agar hasil penjual untuk produk tersebut tidak menurun. Selain dalam industri bisnis, data science juga bisa diterapkan dalam bidang kesehatan, pemerintahan, dan lain. Contoh penerapan data science di bidang kesehatan yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini adalah untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Indonesia. Dengan mengetahui perkembangan, pemerintahan akan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang dapat menahan persebaran virus. Terdapat juga penelitian yang menggunakan data science untuk membantu pengobatan kanker. Adapun alat yang digunakan dalam data science yaitu machine learning, data mining, deep learning, dan artificial intelligence. Profesi yang berkaitan dengan data science. Kepopulernya membuat data science menjadi profesi terkait data science menyajikan mulai banyak perusahaan yang mencari praktisi data handal. Profesi sebagai praktisi data yang paling banyak dicari yaitu data scientist, data engineer, dan data analysis. Data engineer bertugas membangun dan memelihara infrastruktur data serta memastikan data untuk diakses ketika diperlukan. Sedangkan data scientist bertugas melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan oleh data engineer. Kemudian data analisis bertugas membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan apa itu